Halo sobat, obrolin aja by DID, balik lagi dengan gue Insan Praditya Nugraha. Kali ini kita menyaksikan ya bahwa dalam beberapa bulan terakhir, sejak September lah sampai Oktober ini, harga emas cenderung terus naik dan meroket. Begitu juga kalau kita lihat dengan time frame yang lebih jauh, sebenarnya yang mengalami kenaikan itu bukan harga emas saja, tapi juga komoditas atau aset lain yang punya prinsip lindung nilai seperti misalnya Bitcoin. Dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin rally dan akan diakhiri pada akhir tahun ini. Begitu juga emas yang sudah rally sejak kira-kira pertengahan hingga akhir tahun 2023 hingga saat ini, dan diprediksi masih bakalan rally terus. Lantas kata orang sih banyak yang bilang harga emas ini rally karena adanya perang dagang yang diakibatkan oleh Presiden Amerika Serikat yang menetapkan tarif kepada China sebagai musuh bebuyutannya. Tapi sebenarnya apakah seperti itu? Kalau kita lihat dalam time frame geopolitik yang lebih besar sedikit, kita bisa tarik ini ke abad ke-20. Jadi kita atau mungkin orang-orang tua kita yang bekerja pada tahun 1970, 1980-an, 1990-an merasa bahwa emas itu pasti naik, namun juga US dollar itu lebih menjanjikan, terutama setelah krisis finansial Asia di mana kurs dolar terhadap rupiah sangat jauh meningkat. Nah, kita bisa melihat bahwa perekonomian ini sangat terkait dengan politik. Tapi, apa sih yang memicu kenaikan harga emas yang jauh melebihi periode-periode sebelumnya? Kita tahu bahwa dari 2023 sampai sekarang emas sudah naik sangat banyak sekali, yaitu kenaikan harganya di atas 50%, dan kita tidak perlu hold 10 tahun untuk menikmati keuntungan 50%. Tidak seperti periode-periode sebelumnya. Lantas, sebetulnya kejayaan emas ini berkaitan dengan stabilitas politik, atau yang di dalam bahasa politiknya itu ada namanya Pax. Jadi ketika awal abad 20 hingga pertengahan dan periode sebelum-sebelumnya 1700-1600-an itu dinamakan Pax Britannica, ketika kegiatan ekonomi dan politik dikuasai oleh Inggris sebagai negara matahari yang tidak pernah terbenam karena koloninya di mana-mana, kekuatannya sangat besar. Namun kemudian Inggris perlahan mulai surut, dan kita tahu bahwa wilayah Inggris yang tadinya hampir satu dunia sekarang tinggal di Inggris Raya itu saja. Dan dia tidak lagi menjadi sentral keuangan dunia. Dan kemudian Inggris digantikan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sangat berpengaruh pada keuangan dunia. Bahkan tahun 1971 Presiden Richard Nixon berani untuk menyatakan bahwa US dollar keluar dari standar emas. Hal itu merupakan manuver yang dilakukan oleh Richard Nixon untuk menjadikan US dollar lebih punya nilai daripada emas, dan tidak perlu standar emas sendiri untuk mendukung US dollar. Kemudian, apa sih yang kemudian menjadikan conviction bagi Richard Nixon untuk melepaskan mata uang fiat US dollar dari standar emas? Jadi sebenarnya yang dijadikan standar bagi US dollar adalah kekuatan militer Amerika Serikat. Tahun 1971 itu si Richard Nixon sudah melihat bahwa Soviet melemah, dan kemudian mereka mendapatkan kontrak petrodolar di mana negara-negara Arab yang mau menjual minyaknya harus menggunakan US dollar. Otomatis itu akan menjadikan US dollar sebagai alat tukar yang digunakan oleh banyak negara, bahkan negara-negara dengan komoditas terseksi yaitu minyak bumi. Kemudian era keruntuhan Soviet tahun 1991, dan kemudian krisis finansial Asia hingga tahun 2000-an,
kira-kira 2010-an, kedikdayaan US dollar dan ekonomi Amerika Serikat masih tak tertandingi. Kemudian, dunia mulai berubah saat negara-negara menciptakan poros-poros baru, seperti negara Rusia, India, China, dan negara-negara lain seperti Turki yang mulai memiliki kekuatan militer yang cukup mumpuni untuk mengganggu Amerika Serikat. Bahkan kekuatan militer Rusia dan China itu kalau digabung sudah bisa melebihi Amerika Serikat. Begitu pula dengan kekuatan ekonominya. Mereka tidak mau lagi tergantung pada dolar. Mereka melakukan dedolarisasi dengan membuat negara-negara BRICS. Misi dari BRICS salah satunya adalah melakukan dedolarisasi. Dan dolar selama ini adalah salah satu penopang kekuatan kedikdayaan militer Amerika Serikat. Begitu pula militer Amerika Serikat juga menopang dolar sebagai basis atau underlying dari kekuatan US dollar itu sendiri. Sekarang negara-negara sudah mulai sadar bahwa dolar juga fiat dan kedikdayaan Amerika Serikat itu tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, banyak bank sentral sekarang mulai mengakumulasi emas sebagai standar lindung nilai dan aset tertua yang dipercaya manusia untuk mengakumulasi kekayaan. Negara-negara apa saja sih yang mengakumulasi emas? Di antaranya ada Jerman, Italia, Amerika Serikat sendiri, Turki, dan China. Dan juga masih banyak beberapa negara lagi yang bank sentralnya terus mengakumulasi emas. Oleh karena itu, saya yakin meskipun dalam beberapa hari terakhir, sekitar tanggal 17 hingga 19 Oktober ini, harga emas sedikit turun. Namun jangan khawatir, karena kita tahu bahwa kondisi global, apalagi dengan adanya perang dagang dan akumulasi emas terus-menerus oleh negara-negara maju, ini akan terus mendongkrak harga emas. Belum lagi perubahan ekonomi digital dan artificial intelligence di 2030 akan menjadi momentum perpindahan kekayaan, perpindahan aset dari yang tadinya memegang uang fiat kepada orang yang memiliki aset. Salah satunya aset lindung nilai seperti emas dan Bitcoin. Jadi apabila lo adalah orang yang cukup digital savvy dan percaya bahwa koneksi internet nggak bakal putus, lo bisa pegang Bitcoin. Tapi ketika lo adalah orang yang konservatif dan bisa membayangkan bagaimana ketika dunia ini mengalami blackout, nggak ada listrik sama sekali, sedangkan lo tetap harus hidup, maka simpanlah emas. Bila perlu kayak orang-orang zaman dulu, kuburkan saja emas Anda di bawah rumah Anda dan jangan biarkan orang tahu bahwa Anda memiliki emas. Kira-kira seperti itu. Sekian opini dari gue. Bagaimana tanggapan lo? Bisa ditulis di kolom komentar. See you on the next videos. Bye-bye.